saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 20. Harapan yang menjadi kenyataan. 3 bulan berlalu. Hari ini keluarga Arya berkunjung ke rumah Tika untuk melamar Tiara. Ini untuk kedua kali ibunya Arya bertemu dengan calon menantunya. Pertemuan pertama terjadi saat Tiara baru seminggu melahirkan putranya. Kedua orang tua Tika dan Tiara sudah berada di rumah putri sulung mereka sejak seminggu yang lalu. Tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan Arya yang ingin mengikat hubungan sakral dengan Tiara. Pak Wawan dan Bu Widi, orang tua Arya, sangat bahagia karena akhirnya dapat mewujudkan harapan putranya yang ingin segera melamar calon pendamping hidupnya. Mereka sangat tahu kalau Arya amat mencintai Tiara. Kedatangan kami hari ini ingin melamar Tiara untuk menjadi menantu di rumah kami. Pak Wawan sangat yakin dengan tujuan kehadiran mereka di rumah Tika. Pak Arif dan Bu Laras sangat terharu dan bahagia karena putri bungsu mereka telah menemukan seorang pria yang bertanggung jawab. Arya tidak hanya peduli kepada Tiara, tetapi juga menyayangi Aditya. Arya sudah menganggap anak tersebut seperti darah dagingnya sendiri. Saya sebagai ayahnya Tiara sudah menyetujui hubungan mereka, Pak. Semoga anak-anak kita berjodoh hingga ke akhir hayat. Pak Arif memberikan jawaban kepada keluarga Arya. Acara lamaran berlangsung dengan perasaan bahagia. Semua itu terlihat di wajah keluarga Arya dan Tiara. Mereka pun menentukan tanggal pernikahan yang akan berlangsung sebulan setelah acara lamaran. Arya melirik ke arah Tiara yang sedang memangku Aditya. Laki-laki itu sangat bahagia karena akhirnya harapan untuk memiliki sang pujaan hati sudah di depan mata. Arya sudah membayangkan akan hidup bahagia bersama Tiara dan buah hatinya. Radit, adik bungsu Arya, ternyata menyadari tingkah kakaknya. Ia menghalangi pandangan Arya menggunakan tangannya. Ganggu aja, Arya menepiskan tangan adiknya. Sabar kak, lirik-lirikannya tunggu sebulan lagi. Radit menggoda kakaknya. Kakak maunya sekarang. Arya masih tetap melirik ke arah Tiara. Tiara yang memperhatikan tingkah kakak dan adik itu pun tersenyum. Ia sangat tahu seperti apa hubungan Arya dengan adiknya. Radit selalu saja berusaha menjaili sang kakak. Arya sering menceritakannya kepada Tiara. Senyumnya indah banget, ucap Arya pelan, tetapi tetap terdengar di telinga Radit. Iya deh, yang ketemu calon istri cantik. Ternyata kakak hebat ya. Radit berbisik supaya yang lain tidak mendengar apa yang ia ucapkan kepada Arya. Cowok ganteng pantasnya dapat cewek cantik. Arya menarik hidung adiknya. Kini Tiara benar-benar merasa beruntung karena telah menemukan orang-orang yang dapat memberikan kebahagiaan dan keceriaan kepada dirinya. Ia sudah lupa dengan kehidupan masa lalu yang membuatnya hampir putus asa dan menderita. Sementara itu di tempat lain, Bayu yang selalu berusaha mencari keberadaan Tiara hingga saat ini selalu mendapatkan kegagalan. Ia sudah berusaha mencari semua sosial media wanita itu, tetapi tetap tidak ditemukan. Kabar Tiara gimana, Bay? Apa kamu sudah mengetahui keberadaannya? Pak Agus yang dulu sangat menyayangi mantan menantunya ingin tahu kabar wanita itu. Belum, Pi. Aku udah cari semua sosial media Tiara, menghubungi kontaknya, tapi tetap tidak berhasil. Wajah Bayu tampak sedih. Orang tuanya gimana? Mereka tidak bersedia memberikan informasi tentang Tiara. Mereka juga selalu mengusir aku jika menemui mereka, Pi. Bayu memberikan penjelasan kepada ayahnya. Kalau kamu memang masih mencintai Tiara dan ingin kembali bersatu dengannya, kamu harus berusaha dan jangan menyerah. Jadikan kesalahan di masa lalu sebagai pengalaman berharga untuk kamu. Pak Agus meyakinkan Bayu, lalu mengusap-usap pundak putranya tersebut.
Sekarang Bayu merasa menjadi laki-laki yang tidak tahu bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Tiara. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya dapat tergoda dengan pesona wanita lain yang kalah cantik dengan sang mantan istri. Aku bangga memiliki istri cantik seperti dirimu, sayang. Bayu mengucapkan kalimat itu kepada Tiara saat hari pernikahan mereka beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, rasa bangga itu ternyata tidak dapat Bayu pertahankan karena kenyataannya ia tergoda dengan wanita lain dan mengabaikan istri yang dulu sangat setia dan berbakti kepadanya. Dada Bayu terasa sesak mengingat kesalahan yang telah ia perbuat. Waktu terus berlalu. Setelah sebulan acara lamaran, hari ini Arya dan Tiara resmi menjadi pasangan suami istri. Kebahagiaan terpancar di wajah kedua mempelai tersebut. Namun, mereka juga merasa canggung saat sedang duduk berdua dalam kamar pengantin. Arya menggeser posisi duduk lebih dekat ke samping Tiara, sementara wanita itu terlihat malu-malu lalu menunduk. Arya tersenyum melihat tingkah perempuan yang kini sudah resmi menjadi pendamping hidupnya. Kurang lebih setahun perjuangan yang dilakukan Arya untuk menaklukkan sang pujaan hati. Berkat kesabaran dan kegigihannya selama ini, akhirnya Tiara luluh dan menyatakan kesiapan dirinya menjadi istri Arya. Kok diam aja, sayang? Arya memegang dagu Tiara lalu mengangkat wajah wanita itu. Tiba-tiba ia memanggil Tiara dengan sebutan sayang. Sayang, kenapa tiba-tiba memanggilku dengan sebutan itu, Kak? Kamu istriku sekarang, dan aku akan memanggilmu dengan sebutan itu. Oh iya, satu lagi, panggil Mas aja ya sayang. Arya mengembangkan senyuman di depan Tiara hingga membuat wajah wanita itu memerah. Kenapa sayang? Malu? Ya udah, aku matiin lampu terangnya ya. Arya pun beranjak memadamkan lampu terang dan menyalakan yang redup saja. Setelah itu, ia kembali menghampiri Tiara. Mas, aku ingin berterima kasih padamu. Tiara kembali membuka suara setelah Arya duduk di sampingnya. Berterima kasih untuk apa? Arya menggenggam jemari istrinya. Karena kamu menerimaku apa adanya, mencintai anakku. Arya tiba-tiba menempelkan jari telunjuk kanannya di bibir Tiara. Shh, jangan pernah ngomong seperti itu. Adit bukan hanya anakmu, dia juga anakku, anak kita. Tiara langsung membenamkan wajahnya di dada Arya. Terima kasih Mas, aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu sayang. Arya mendekap erat tubuh istrinya. Laki-laki itu pun melepas pelukan lalu merebahkan tubuh Tiara. Tidak ada penolakan sama sekali dari wanita itu. Tiara tidak menjadikan kegagalan pernikahan pertamanya menjadi alasan untuk tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Tiara dengan ikhlas melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak sang suami. Arya sangat bahagia karena wanita yang telah resmi ia nikahi mampu memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang istri. Tidak terdengar lagi percakapan antara pasangan tersebut. Hanya bunyi ranjang dan suara tidak menentu yang keluar dari bibir mereka. Kedua pengantin baru itu telah berhasil menjalankan hasrat bercinta yang sepantasnya mereka lakukan. Terima kasih sayang. Arya mencium dahi sang istri setelah mereka selesai memadu kasih. Tiara kembali merasa menjadi wanita paling beruntung karena mendapatkan suami seperti Arya. Ia dan sang buah hati telah menemukan pelindung yang benar-benar cinta dan sayang kepada mereka. Tiara bangga karena Aditya memiliki ayah seperti Arya. Kebahagiaan akhirnya menghampiri Tiara. Sementara itu, Lisa yang sudah terbiasa hidup mewah sejak hidup bersama Bayu tidak menerima untuk kembali dalam kekurangan. Ia pun melakukan tindakan yang sangat memalukan demi uang. Sudah 2 bulan lamanya, Lisa bekerja sebagai pelayan lelaki hidung belang. Ia merasa kalau hidupnya sudah hancur sejak berpisah dengan Bayu.
Oleh karena itu, untuk menyambung hidup dan dapat memenuhi segala apapun yang diinginkan, ia akhirnya mengambil jalan pintas. Lisa tidak peduli sama sekali terhadap anaknya yang tetap tinggal bersama Dani. Saat ini, sang buah hati sudah memasuki usia 5 bulan. Lisa tidak pernah bertanya tentang putrinya, sebab yang ada dalam pikirannya hanya uang dan kepuasan. "Apa kamu gak merindukan anakmu, Sah?" tanya Dani sebulan yang lalu saat bertemu dengan Lisa di salah satu pusat perbelanjaan. "Untuk apa? Aku udah gak butuh anak itu." Lisa dengan tegas mengucapkan kalimat itu di depan Dani. Dani sangat heran dengan watak sang mantan kekasih. Ini kali pertama ia menemukan seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya. Dani sangat beruntung karena tidak berjodoh dengan wanita yang telah melahirkan putrinya. Dani merasa kecewa melihat sikap yang ditunjukkan wanita yang dulu sangat ia cintai. Sedangkan Arya sangat beruntung memiliki istri seperti Tiara. Ia tampak ceria setelah memiliki sang pujaan hati seutuhnya. Semua itu sudah terwujud tadi malam di kamar pengantin mereka. Pagi ini, pasangan pengantin baru tersebut mendapatkan keusilan Radit di meja makan. Sang adik selalu saja berusaha menggoda Arya, walaupun saat ini statusnya sudah resmi menjadi suami Tiara. "Cie, wajahnya berseri-seri tuh." Radit menaikkan alis di depan Arya. Tiara yang melihat tingkah sang adik ipar tampak malu-malu dengan pipi memerah. "Mulai jahil nih anak." Arya menggeleng melihat tingkah adiknya. Dia nggak puas kalau nggak usilin kakaknya. Bu Widi turut membuka suara. "Iya nih, papi juga heran." Pak Wawan menimpali ucapan istrinya. Walaupun Radit sering usil terhadap kakaknya, tetapi ia sangat menyayangi laki-laki tersebut. Radit juga sangat bangga memiliki kakak ipar seperti Tiara. Bahkan ia amat bersyukur mendapatkan keponakan yang telah dilahirkan Tiara. Ia menyayangi Aditya layaknya keponakan kandung. Bagaimana kehidupan Tiara selanjutnya setelah menikah dengan Arya?